Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini kembali lagi kita dalam pelajaran agama Katolik. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran 3 yang berjudul Bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak, pada umumnya, setiap anak itu mempunyai rasa bangga terhadap dirinya, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Biasanya, rasa bangga itu seringkali disertai dengan sikap terlalu membanggakan diri, yang mengakibatkan adanya pandangan negatif tentang lawan jenisnya. Misalnya, anak laki-laki seringkali memandang anak perempuan itu sebagai orang yang lemah, cengeng, manja, dan lain sebagainya. Sebaliknya juga, anak perempuan seringkali memandang anak laki-laki itu sebagai orang yang keras dan kasar. Nah, dengan demikian, rasa bangga terhadap keberadaan diri ini membuat dirinya tidak melihat hal-hal yang baik dan indah pada lawan jenisnya. Nah, di lain pihak juga ada orang yang merasa menyesal karena telah dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Biasanya rasa sesal tersebut bisa muncul dalam berbagai ungkapan. Misalnya ada yang merubah penampilan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Bahkan ada juga yang operasi ganti jenis kelamin. Ada juga yang menyalahkan orang tuanya karena telah melahirkan dirinya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, bila hal ini sudah terjadi, maka akan sangat sulit baginya untuk mensyukuri hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 yang akan kita bahas nanti, mengisahkan bagaimana Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keindahan dan kebaikan masing-masing, agar keduanya saling melengkapi. Nah, nanti silahkan anak-anak mengamati kebaikan-kebaikan apa saja yang dilakukan oleh ibu atau nenek. Kemudian kebaikan-kebaikan apa saja yang dilakukan ayah ataupun kakek. Setelah anak-anak mengamati kebaikan-kebaikan ibu atau nenek dan kebaikan-kebaikan ayah atau kakek, silahkan nanti anak-anak menuliskan kebaikan-kebaikan mereka ini di buku latihan agama. Dan tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Sekarang mari kita mendalami kitab suci, yaitu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Sekarang mari kita membaca Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian ayat ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Selanjutnya pada ayat ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kemudian ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Selanjutnya ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Anak-anak, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 mengisahkan tentang Allah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati keduanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan keunikannya masing-masing, dengan tujuan agar keduanya saling melengkapi. Anak-anak sekalian, Allah ternyata mempunyai maksud khusus dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Selain agar mereka saling melengkapi, keduanya juga diharapkan saling mengembangkan dan bekerja sama. Laki-laki tidak dapat berkembang dengan maksimal tanpa adanya perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan tidak bisa berkembang tanpa ada laki-laki. Oleh karena itu, kita patut bangga dan bersyukur atas anugerah yang sudah melekat dalam diri kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Anak-anak, laki-laki atau perempuan diciptakan Allah secara istimewa karena sesuai dengan citra atau gambar Allah. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mewarisi gambar Allah. Sebagai sesama gambar Allah, maka laki-laki dan perempuan mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini di buku latihan agama. Dan tugas ini tidak perlu dikumpulkan. Anak-anak, untuk hari ini demikian penjelasan dari Ibu Guru. Ibu Guru sungguh berharap semoga anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami dengan apa yang telah Ibu Guru jelaskan. Selamat belajar, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.